Kenal, kenal. Orasi saya kenal. Nah, kenapa? Iya, maksudnya sama Ini Mas saya Edi bukan? Hah? Mas Edi bukan ini? Iya. Ya Allah. Lagi di rumah itu. Iya, Mas kemana aja Mas? Ada. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Lagi di rumah sama siapa? Sendiri? Emang pada kemana? Pada di mertua? Oh. Nih, lagi sibuk tak? Kagak nih Mas. Enggak. Mau minta bantuan tadinya. Kenapa Mas? Ini kena tilang. Waduh, di mana itu Mas? Biasa. Di sini di jalur kita emang di mana? Lagi narik bukan? Iya. Emang nggak bawa SIM apa? Enggak, gini dengerin dulu ya. Ya. Tadi kan berangkatnya buru-buru. Ya, STNK-nya ketinggalan di rumah sama si dia. Jadi ini ditilang. Nah, nih. Nah. Terus? Nih, ntar bisa bantu nggak jelasin ke polisinya? Gini ngomongnya. Pak, itu saudara saya. Halo. Ya. Nih, kalau polisinya nanyain masalah surat-surat, bilang aja surat-suratnya di rumah. Gitu doang bentuknya. Betul kagak itu ketinggalan di rumah? Nanti saya dikiranya bohong lagi. Hah? Betul kagak itu ketinggalan di rumah? Enggak, kan tadi udah damai. Udah damai. Dia cuman gitu doang nyariin biar dibikinin surat jalan. Arah tujuannya, bilang aja tujuannya kemana, ke rumah saya gitu, mau berkunjung gitu aja. Oh begitu. Bisa Mas? ya? Mas? Lewat telepon Mas? aja, lewat telepon. Halo Mas? Pastiin doang. Mas? Iya, lewat telepon. Kalau polisinya ngomong masalah surat-surat, bilang aja di Enggak, rumah. Gitu kan ya. kan gini Mas, masalahnya saya kan takut sama polisi ya. Kan Mas juga tahu. Ya Allah, enggak apa-apa, gitu doang. Ya kalau takut gimana tuh Mas? Sebentar doang. Soalnya nggak nih nomor di rumah saya nggak ada yang bisa dihubungi, bang. Tolongin dong sebentar. Ya. Ya udah. Masuk ke ruangannya ya. Terus bilanginnya gitu, masalah STNK udah ketinggalan di rumah gitu aja ya. Oke, siap. Ini Pak. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam dengan Bapak Ya. polisi. Ya, izin tugas Pak ya. Ya. Ya, izin tugas Pak. Iya, Pak. Ya, di sini biar lebih sopan saya berbicara dengan Bapak siapa Pak polisi? Bapak Akung. Bapak Hakim. Agung. Bapak Agung. Ya. Nah, baik Pak Agung, di sini untuk pelanggar ini siapanya Bapak Pak? Teman Bapak, saudara Bapak atau kerabat Bapak? Saudara Pak, itu kakak ipar saya, Pak. Ipar Bapak. Ipar Iya. Bapak ini Pak. Iya, Pak. Atas nama siapa Pak? Kakak ipar saya bukan? Iya, namanya siapa? Edi. Rudi. Edi. Herdi. Edi. Edi. Ya. Iya, betul. Nah, Pak, di sini kan saya akan membuatkan surat jalan nih Pak ya untuk Pak Edi di sini ke tujuan Bapak di sana. Nah, di sini saya membutuhkan alamat Bapak atau domisili Bapak sekarang ya. Di sini Bapak beralamat tinggal atau berdomisili di mana Pak? Bogor, Pak. Desa apa? Desa apa, Pak? Desa apa Pak? Cigombong. Cigombong. Ya. Untuk kecamatannya? Kecamatan Cigombong. Kecamatan Cigombong. Untuk desanya? Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Suaranya kurang jelas Pak. Desa apa? Pelan-pelan Pak. Desanya Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Ya, siap. Desa Cigombong, Kabupaten Cigombong, Kabupaten Bogor ya. Iya, Pak. Nah, di ini Bapak tahu tinggalnya di mana? Apa, Pak? Untuk Pak Edi ini alamatnya di mana? Kurang jelas, Pak. Untuk Pak Edi ini Bapak tahu tidak untuk alamat Pak Edi ini? Oh, Pak Edi, iya kan dekat rumah saya. Dekat rumahnya Pak.
Iya Pak. Cuma beda RT doang. Gimana Pak? Cuma beda RT doang. Berdampingan apa satu rumah Pak? Beda RT Pak. Satu rumah? Beda RT. Depan rumah? Depan-depanan? Beda RT Pak, agak jauhan. Baik Pak. Berarti masih satu kampung ya, satu desa, satu kecamatan ya? Iya. Untuk istrinya Pak Edi Bapak tahu? Tahu Pak, tapi pada nginep. Ya namanya tahu? Tahu. Siapa Pak? Tini. Ini? Iya. Bapak sama siapa itu? Saya di rumah Pak sama istri. Oh iya baik. Pak di sini Pak ya. Untuk Pak Edi ini sepupu Bapak apa ipar Bapak? Ipar Pak. Pak baik ya Pak ya. Untuk surat jaminan sudah jadi Pak ya. Tinggal menunggu tanda tangan dari komandan saya. Di sini biar saya jelaskan terlebih dahulu untuk Pak Pak. Ya. Di sini Pak, tiga saja pada proses kemarin dari tentang langsung oleh Polda sedang menggelar aksi raja gabungan Pak untuk mengantisipasi sedang marak-maraknya si pencurian roda 2 maupun roda 4. Ya, di sini Pak Edi telah melaju di jalur yang kami sterilkan Pak. Iya. Kami perhatikan, kami tanyakan pihak suara kendaraannya. Namun di sini Pak Edi tidak dapat menunjukkan suara kendaraannya dengan alasan ada nomor tertinggal. Nah di sana saya mempertanyakan ke Bapak di sana untuk pihak suara kendaraannya ini ada tertinggal atau hanya alasan saja Pak? Tertinggal katanya Pak. Ya berarti ini kendaraannya resmi ya Pak ya? Ya. Ya ini untuk kendaraannya resmi. Iya Pak. Ya baik, kalau memang untuk kendaraan ini resmi, berarti Bapak kalau menjadi pinjaminnya Pak ya? Ya kan itu kendaraannya kendaraan perusahaan Pak. Iya resmi apa tidak menurut Bapak? Kan Ya kalau menurut saya namanya kendaraan perusahaan ya resmi Pak. Jangan salah Pak, perusahaan juga Bapak belum tahu berarti kalau begitu. Yang beresiko sekarang perusahaan Pak. Iya saya tahu itu tempat kerjanya Pak. Iya berarti menurut Bapak ini namanya resmi ya? Ya. Nah, kalau Bapak sanggup menjadi pinjaminnya Pak, di sini masalah surat-surat tidak akan kami permasalahkan lagi ya? Iya Pak. Namun di sini Pak yang namanya pelanggaran, tetaplah pelanggaran ya Pak, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ini saya telah melanggar Undang-Undang Lalu Lintas pasal 288 ayat 1 dan 2, yaitu berkendara di jalan raya tidak melengkapi surat-surat kendaraan yang lengkap. Nah, merujuk ke pasal itu, saudara Anda di sini dikenakan sanksi denda Pak sebesar 1.250.000. Namun berkat keterangan Anda di sana dan Anda sanggup menjadi pinjaminnya Pak, di sini komandan kami meringankan menjadi 1 juta rupiah Pak ya. Sepanjang saya menjelaskan tadi, Bapak sudah paham dan mengerti? Iya mengerti Pak. Pak, baik, kalau Bapak sudah paham dan mengerti, tolong sampaikan ke saudara Bapak di sana apa yang saya jelaskan tadi ke Bapak ya. Tolong juga ingatkan Pak ke saudaranya apabila mau berkendara jauh maupun dekat, surat-suratnya harus dilengkapi Pak ya. Siap Pak, siap. Ini diadakan sanksi Pak untuk efek jerah agar saudara Bapak ini tidak mengulangi pelanggaran seperti ini lagi. Ya. Iya Pak. Ya sudah, terima kasih banyak Pak. Yang termasuk dari Bapak sedikit banyaknya sangat membantu pihak kepolisian kami di sini Pak ya. Iya Pak. Nah, Bapak Edi ini baru keluar dari ruangan komandan saya biar saya bantu panggilkan Pak. Bapak ini biasa manggil Pak Edi dengan panggilan apa Pak? Pak ya. Ya, Pak Edi baru keluar dari ruangan komandan saya biar saya bantu panggilkan. Bapak ini manggil Pak Edi dengan panggilan apa? Pak Edi. Edi Ya. sendiri manggil Bapaknya panggilan apa? Agung. Berarti ada yang tua Pak di sini ya? Ya Pak. Pak? Ya. Pak? Tidak ada yang tua di sini ya? Iya, di sini ada yang manggil nama dan juga ada yang tua kan berarti. Ya. Bapak dengarkan saya tidak? Iya saya dengerin ini Pak. Iya, saya tanya, di sini yang dituakan siapa, Pak Edi atau Bapak? Pak Edi. Pak Edi? Ya. Pak? Iya Pak, itu Bapak ngomongnya terlalu cepat. Iya, di sini kan Pak Edi baru keluar dari ruangan komandan saya. Iya. Biar saya bantu panggilkan, Pak. Di sini Bapak biasa manggil Pak Edi dengan panggilan apa? Pak Edi, Bapak itu pernah kecelakaan ya? Iya, Edi itu manggil Bapak dengan panggilan apa? Tadi saya bilang Agung. Iya, berarti tidak ada yang apa di sini saling memanggil nama begitu. Ya panggil aja Pak, biar saya ngomong lagi sama Pak Edinya. Apa aja nih masalah kamu nih? Gimana, Bung? Bung. Gimana? Kata polisinya gimana? Ya Pak Edi. Halo? Mas Edi ya. Katanya didendanya jadi 1 juta katanya. Terus?
Kalau surat-surat aman? Aman. Iya nih, kan ya itu ntar dibayar. Kalau itu mau gampang nih. Kan tadi udah izin ke ruang komandannya. Ya. Nah, saya nggak diizinin ke ATM. Halo? Terus? Nih, tadi nggak diizinin ke ATM buat ngambil uang, buat bayar dendanya. Nih, masalah surat-surat kan polisinya percaya sama kamu. Ah. Halo? Iya. Halo, kan polisinya saya sama ya, kan kamu bilangin aja gini, Pak, itu saudara saya mau ngambil uang ke ATM buat bayar dendanya, gitu ya. Nggak bakalan dikasih tuh, Mas. Iya, kalau saya nggak diizinin, dong. Yang saya tahu, Mas, nggak bakalan diizinin walaupun saya ngomong. Hah? Yang saya tahu nggak bakalan diizinin walaupun saya ngomong. Ya nih, kan masalah surat-surat tadi kan percaya sama kamu. Iya. Ya, kan coba kamu yang minta izin. Ini ngomongnya, Pak, itu saudara saya mau ke ATM. Mau ngambil uang, Iya. dendanya. Oke, siap. Mas, tolong bilangin juga sama polisinya ngomongnya jangan terlalu cepat. Iya, maaf. Dia bukan itu, tapi tegas. Sini, polisinya tegas. Tegasnya nggak gitu juga. Ya maaf, ya nih, Pak, gini ngomongnya nih. Pak, itu saudara saya mau ngambil uang ke ATM buat bayar dendanya. Pak, tolong izinin. Kalau Bapak nggak percaya, awal aja sama Bapak, itu ya. Iya, siap. Itu ngomongnya. Ya, Oke. ngomongnya gitu. Ya. Ya. Hah? Pak? Bung? Halo? Ya. Dengar nggak? Iya, kedengeran. Itu kamu nih aku masuk dulu ke ruangannya lagi. Iya. Bilangin jangan cepet-cepet, Mas. Pak, selamat malam kembali, Pak. Iya, selamat malam. Gimana, Pak? Ini Pak, saudara saya minta diizinin ke ATM dulu, Pak. Mau ngambil uangnya. Jadi secara tidak langsung Bapak di sana meminta izin ke saya untuk saudaranya pergi ke ATM, begitu? Iya, Pak. Ya, baik, Pak. Saya pribadi sih, Pak, mengizinkan saja, Pak, ya. Namun kan di sini yang tidak mengizinkan itu komandan saya langsung, Pak, ya. Karena apa, Pak? Karena ada kejadian tadi pagi, si pelanggar yang sama persis seperti saudara Bapak di sini yang meminta izin ke ATM. Nah, setelah pihak kami mengizinkannya, ternyata si pelanggar tersebut tidak kunjung kembali, Pak, alias kabur dan meninggalkan satu unit kendaraannya. Setelah tim Barreskrim kami memeriksa lebih lanjut, ternyata kendaraan tersebut hasil curian atau bodong. Nah, jadi di sini semua ditegaskan, Pak, untuk pelanggar yang tidak melengkapi surat-surat kendaraannya atau yang belum membayarkan denda sanksinya tidak bisa kemana-mana terlebih dahulu sebelum ada yang mempertahankannya dari luar sana seperti Bapak ini, saudaranya atau Bapak temannya, seperti itu. Kan bisa Bapak kawal gitu, Pak. Bisa dikawal ke saya, ya. Untuk dikawal ke ATM. Nah, namun kan di sini, Pak, pelanggar itu bukan saudara Bapak saja, ya. Masih ada 32 orang lagi yang mesti saya tangani, Pak. Kalau saya antarkan satu persatu, nanti tugas saya kapan selesainya. Di sini kan saya tugas dipantau langsung oleh komandan atau atasan saya, Pak, ya. Jadi mohon maaf untuk minta izin ke ATM tidak kami izinkan, Pak. Ya. Nah, mungkin, Pak, secara tidak langsung saudara Bapak ini menghubungi Bapak di sana, ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Mungkin secara tidak langsung saudara Bapak ini menghubungi Bapak di sana, ingin meminta perbantuan Anda di sana atau meminta pertolongan Anda di sana untuk meminjamkan keuangan Anda terlebih dahulu, dan nantinya Anda sendiri yang mengantarkannya ke kantor pajak. Nah, nanti kalau Anda mau membayarkannya, Anda di sana tidak usah jauh-jauh, tidak usah repot-repot datang ke kantor pajak, Pak. Nanti di sini bisa saya arahkan melalui program e-tilang, ya. Jadi program e-tilang jadi itu yang online itu ya, Pak? Yang online itu ya, Pak? Ya, betul. Nanti kalau memang Bapak mau bekerja mau membayarkannya, nanti Bapak bisa membayarkannya melalui Alfamart, agen banking, ATM ataupun mobile banking. Nah, nanti saya kasih nomor layanan perpajakannya seperti itu. Nah, kalau nanti Bapak sudah membayarkannya, kan otomatis Bapak memegang bukti transaksi atau bukti pembayarannya, Pak, ya. Iya, Pak. Nah, bukti setruk itu jangan sampai hilang ataupun robek, karena itu bukti otentik yang saya mau ambil. Sekaligus saya juga akan mengantarkan saudara Bapak di sini ke hadapan Bapak di sana. Saya juga yang akan menyaksikan keuangan Bapak di sana akan dipergantikan sama saudaranya di sini. Karena saya juga tidak mau, Pak, ada salah satu pihak yang dirugikan, Pak, ya. Namanya uang kan sensitif. Tidak ada teman maupun saudaranya, betul tidak? Bapak? Iya. Itu Bapak, nggak bisa dikurangin apa, Pak? Kenapa, Pak?
Itu nggak bisa dikurangin apa Pak? Ya kalau masalah keuangan sih bisa saya bantu Pak, yang Bapak itu yang penting di sini Bapak bisa kooperatif, bisa amanah dan bisa menjaga yang baik. Ada berapanya bisa saya bantu Pak ya. Untuk denda sanksi kan bukan masuk ke kantor kami ataupun ke kantong pribadi saya Pak ya, itu langsung ke kantor pajak pusat ya. Jadi kalau masalah nominal bisa saya bantu dari sini Pak. Misalkan Bapak ada pertanyaan nanti saya bantu Pak untuk mengajukan itu Pak. Iya, soalnya saya juga ini mau pinjam dulu Pak duitnya. Ya, baik, siap. Kalau memang di sana Bapak mau ada niat bantu atau mau pinjam dulu, ada beberapa bawaan buat Bapak di sana, ya. Dari awal kita bicara Pak, semuanya sudah kami rekam untuk bukti berlakukan saya ke komandan. Kalau Bapak di sana sedang membantukan saudaranya di sini Pak. Iya, Jadi siapapun sudah terlalu di sini Pak. Handphone yang Bapak gunakan itu, biasa sudah kami sadar dan ketika keberadaan Bapak pun sudah kami ketahui Pak. Jadi karena Bapak amanah atau tidaknya, jaga nama baik dan setidaknya sudah terdengar di sini Pak. Ada satu lagi Pak himbauan buat Bapak di sana, kalau memang Bapak mau membantu atau menolong saudaranya di sini, Bapak di sana jangan bercerita-cerita terlebih dahulu. Karena apa Pak? Karena di sini razia kami masih aktif ya. Kami di sini sedang menunggu detail kami atau buronan kami. Kami di sini takutnya kalau memang Bapak di sana bercerita-cerita atau ngomong-ngomong ke tetangga kan mulut ke mulut kan cepat menyebar Pak ya, betul tidak? Tapi kan saya mau minjem duit buat nolongin itu Pak, gimana Ya, ngomongnya ya Pak? ya, kalau memang Bapak mau meminjamkan keuangan, Bapak kan bisa bilang buat keperluan pribadi yang tidak lama pun diganti. Ini kan sifatnya sementara, ya. Kalau nanti Pak. Bapak bilang polisi bilang gitu kan, sebenarnya kan di sini biasanya tidak kami yang jelek. Di sini kan bukan kami yang meminta keuangan Bapak, tapi Bapak yang mau meminjamkan ke saudaranya untuk membayarkan denda sanksinya, betul tidak? Iya Pak. Ya, Oh Pak, takutnya saya mau bicara lagi sama Mas Edinya Pak. Dan apa Pak? Mau bicara lagi sama Mas Edinya, mau berunding masalah duitnya itu Pak. Kalau nanti Bapak bicarakan lagi dengan saudaranya, baik buruknya bicarakan lagi ke saya ya Pak ya. Insya Allah saya bantu. Yang penting Bapak bisa kooperatif, amanah, jaga nama baik Pak ya. Iya Pak, Ya siap. sudah. Nih Pak, nih kamu dia boleh kemana-mana, jangankan ke ATM, ke gerbang pun nggak boleh. Pak, kamu minta tolong ke saudaramu, minta dibantu, minta pinjam dulu. Ya, mau coba. Ya, kamu ini dari tadi ya Pak. Terus. Ya Pak, pusing pala aja. Gimana Bung? Ya, Bung. gini Mas Edi, kan saya nggak punya duit sekarang, jadinya saya mau pinjem dulu ke tetangga gitu. Terus Ya nih, jangan takut masalah uang nih. Syukur-syukur ada semua. Kalau 1 juta ntar dibayar sama saya jadi 1.500.000. Kalau ada setengah ya, kalau ada 500 ntar dibayar jadi 800. Tapi Pokoknya jangan takut nggak diganti, pasti diganti. Pulang dari sini pasti diganti sama saya langsung dilebihin. gini Mas, tapi Mas Edi besok pulang Pan? Iya, sekarang masalah selesai, saya langsung pulang. Oh begitu. Pak, nih, ngomong lagi sama polisinya gini, saya mau lihat pembantu, tapi caranya gimana Pak, gitu ya? Udah barusan juga udah. Iya, maksudnya Ntar gini, ngomong ini lagi, kamu sekarang istri saya lagi nyari duit ke tetangga, ini lagi minjem duit ke tetangga. bentar. Terus transfernya gimana ini? Iya, ntar maksudnya ngomong dulu sama polisinya, solusinya gimana, ntar ngomong lagi, maksudnya ngomong lagi kamunya. Nih, saya masuk lagi nih. Ya, mau bantu. Halo Pak. Ya Pak. Gimana Pak? Bapak mau bantu? Iya gini, istri saya lagi nyari duit nih Pak. Terus transfernya ke gimana gitu, ke Indomaret apa gimana Pak? Itu yang terdekat dengan Bapak, agen apa? BRI Link apa Alfamaret? Yang deket itu Indomaret bisa nggak Pak? Nggak bisa Pak, di sini kami tidak bekerja sama Indomaret. Itu Bapak uangnya uang cash apa uang di ATM? Maksud saya gini, saya minjem duit terus dibawa ke Indomaret atau Alfamart gitu Pak. Iya, saya tanya ke Bapak di sana. Di sana Bapak yang terdekat dengan Bapak itu agen apa? Alfamaret, agen BRI Link atau ATM? Indomaret yang paling deket Pak. Kalau Alfamart, Kalau Alfamaret bisa Pak. Alfamart jauh Agen Pak. BRI Link aja Pak, agen BRI Link. Nggak ada Pak. Nggak ada. Alfamaret ada. Alfamart jauh Pak. Ya sudah, berarti ada kan? Di sini kan yang saya tanyakan ada apa tidaknya? Ada. Cuma Ya sudah. jalannya Itu 1 jam Pak. Gimana, kenapa Pak? 1 jam. Ya nggak apa-apa, saya juga dari tadi Pak, dari
Dari jam 6 sampai jam sekarang belum kapan urusin saudara bapak. Enggak lu pak. Bukan siapa-siapanya juga bantu pak. Emang dia mah Pak Edi itu suka ngeselin Pak. Iya, sekarang gini pak ya. Intinya saja bapak nggak usah berbelit-belit, itu bapak sudah ada belum keuangannya? Ini istri saya lagi nyari Pak. Oh jadi yang nyari uangnya itu istri bapak? Iya. Ini belum pulang, dia belum pulang, lagi nyari. Minjem ke tetangga. Ya, terus kalau memang istri bapak yang mencari ya, handphonenya bapak pegang, nanti kalau istri bapak bercerita-cerita, nanti bapak yang bertanggung jawab ya. Iya siapa, tadi saya sudah bilangin. Gimana bilanginnya? Ya minjem duit buat bayar utang gitu Pak. Udah gitu aja. Ya berarti bapak siap dipinjamin ya, masalah nama baik ya. Iya Pak. Ya jadi bapak berarti di sini udah 2 kali nih ya memberi keterangan ke saya. Yang pertama untuk surat-surat, yang kedua berarti menjaga nama baik. Itu pos pasalnya double ini Itu Pak. nama baik siapa Pak? Nama baik saya yang tercoreng Pak. Saya minjem uang gitu Pak. Takutnya kan yang berjalan kan itu istri bapak. Istri bapak kan takutnya berbicara ke yang lain. Iya itu Pak, yang tercoreng itu keluarga saya, pinjem duit ke tetangga. Coba pikir, jangan bilang-bilang nama baik dong Pak. Pinjamnya gimana? Ya terserah saya dong, yang penting dapat kan. Iya, bukan yang terpenting dapat Pak. Di sini mah dapat atau tidak dapat bukan urusan saya ya Pak ya. Di sini kan saya hanya menjalankan tugas. Ya udah begini aja Pak. Saya nggak mau bantu sekarang mah. Saya Pak, itu semua langsung ke pusat. Kalau bapak salah penyampaiannya Pak, yang jelek kan nama kepolisian kami di sini, paham nggak? Ya kan saya nggak tahu itu kepolisian mana Pak. Kenapa? Saya kan nggak tahu itu kepolisian mana. Kepolisian mana nggak tahu? Iya. Kamu dari tadi. Pak, halo. Halo. Iya Pak. Halo Pak. Halo. Halo Pak. Halo. Iya. Bapak dari tadi tidak mengetahui kami dari pihak kepolisian mana? Tidak, kan Mas Edinya nggak bilang Pak. Ya, saya dari Polres Bogor Pak ya. Oh iya Pak. Ya. Nama saya Kapten Rian Aditya, Satlantas Unit 1. Ya. Tempat saya jelas, identitas saya jelas. NRP saya juga ada. Jadi Bapak di sini sedang berurusan dengan pihak kepolisian, bukan preman pasar. Jadi tolong Pak jaga nama baik kami di sini. Halo. Ini Pak, kapan selesainya kalau mau ngurusin nama baik Pak? Iya, itu Bapak keuangannya ada belum? Di sini kan Bapak, handphonenya kenapa Bapak pegang kalau istri Anda yang jalan? Kenapa nggak kasihkan ke istri Anda handphonenya? Kan saya juga sudah bilang. Cara penyampaiannya benar apa tidak? Begitu loh maksud saya. Saya ini percaya sama istri saya Pak. Tidak, saya juga percayakan semua kepada Bapak ya. Iya makanya jangan bilang-bilang nama baik. Ya. Saya juga lagi. Siap. Saya hanya sekedar menjelaskan ke Bapak di sana ya sambil menunggu uang ya Pak ya. Di sini Pak untuk penjamin seperti Bapak di sana Pak ya, itu lebih berat sanksinya, lebih berat undang-undangnya, lebih berat pasalnya ketimbang si pelanggar ya. Karena di sini Bapak terlibat atau tersangkut dua pasal. Yang pertama, kalau memang iya benar, insya Allah Bapak aman. Kalau memang Bapak salah memberikan keterangan, Bapak bisa dikenakan tuduhan 378 tak memberikan keterangan palsu kepada pihak kepolisian ya. Yang pertama. Yang kedua kan kami sedang menunggu target DPO kami atau buronan kami Pak ya. Bapak bisa dikenakan pasal 480 atau penadah ya. Nantinya takutnya. Iya ya, Pak, iya. Ya udah, kalau memang Bapak paham dan mengerti, Bapak berarti tahu konsekuensinya ya Pak ya. Pak Edi, kamu tolong laporan dulu ke komandan itu, komandan saya bilang lagi diusahain sama keluarga ya. Kamu ini nyusahin aja. Udah Pak ya, saya tunggu Pak secepatnya Pak ya untuk teleponnya tetap tersambung ya, jangan dimatikan Pak ya. Iya Pak. Ya sudah. Halo. Halo.
Halo, Halo. Pak. Ya, Iya. Jangan dimatikan, Pak. Tetap tersambung, Pak ya. itu kan mati dari sononya, Pak. Sudah, tetap tersambung, Pak. Itu untuk uangnya sudah ada, Pak. Ini baru ada 300, Pak, barusan. Itu istri Anda masih mencari. Iya, lagi nyari lagi. Ya sudah, saya tunggu ya, Pak ya. Mau ke mertua dulu katanya. Halo. Halo. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Itu kenapa nggak ada suaranya, Pak? Itu istri Anda jalan lagi. Ma, ada, Ma? Kurang apa, Pak? Pak? Ada Ada, Pak? Dapat berapa? 500. Pak, Iya, gimana, Pak? ini uangnya cuma ada 700, Pak. Gimana, Pak? 700.000. Ya sudah, nggak Iya. apa-apa, Pak. Saya bantu ya, Pak ya. Yang terpenting di sini Bapak juga bisa amanat, berarti bisa jaga nama baik kami, Pak ya. Iya, Pak. Itu Bapak yang terdekat agen Bapak usahakan kalau nggak BRI Link Alfamart, Pak ya. Ya paling ke Alfamart, Cat, Pak. Tapi 1 jam gitu, Pak. Gimana? Nggak apa-apa. Yang penting di sini Bapak intinya tetap tersambung dan yang dimatikan, Pak ya. Karena di sini keselamatan Bapak juga tanggung jawab kami, Pak ya. Bapak bisa siapkan pulpen sama kertas untuk mencatat nomor layanannya, Pak. Pulpen? Pak? Ya. Ya, Bapak bisa Ma, siapkan yang pulpen. pulpen. Kenapa, Pak? Enggak, itu manggil istri saya minta pulpen, Pak. Iya, baik. Ma, minta pulpen, Ma. Sama kertasnya. Bapak itu sudah punya anak berapa, Pak? Apa, Pak? Bapak sudah punya anak berapa? 4, Pak. 4. Bapak kerja di mana sekarang, Pak? Saya nganggur, Pak. Nganggur. Ya. Terakhir kerja di mana, Pak? Terakhir. Terakhir kerja Bapak di mana memangnya? Ya emang saya mah gini, Pak. Kerjanya serabutan. Kebetulan Pak di sini tidak ada lowongan, Pak, tapi sudah sebatas OB. Bapak Ya. lulusan apa, Pak? SD, Pak. Kenapa, Pak? Cuma sekolah SD, Pak. SD. Iya. Nanti saya tanyakan dulu ya, masih ada apa enggak untuk lowongannya ya. Di mana itu, Pak? Daerah Bogor, bukan? Kenapa, Pak? Masih daerah Bogor, Pak. Iya, di Polres Bogor. Untuk Wah. jadi OB kami di sini, pertahanan. Ya, nah, tapi belum saya tanyain lagi masih kosong apa enggak gitu. Oh, gitu ya, Pak. Pak, sebentar saya ngambil pulpen dulu, lama nih. Ya. Daripada Bapak nganggur itu kan untuk gaji sih lumayan. Gitu. Kemarin sih komandan saya masih nyari, takutnya belum dapat gitu kan. Oh, jadi saya kalau ada langsung ke sana gitu, Pak. Ya, bisa daftar lamar kerja mah besok aja, Pak. Di sini kan saya sedang tugas. Nanti Waduh. Bapak temui saya aja. Kalau misalnya Bapak ini udah selesai, itu Bapak tinggal kalau mau melamar kerja atau Bapak berminat, Bapak tinggal temui saya aja. Nanti saya kasih nomor pribadi saya. Oh, iya, Pak. Ya, terima kasih banyak, Pak. Ya, nah, Itu- mungkin Bapak bisa menjaga nama baik kami ya, Pak ya. Minta nomornya, Pak. Kertas sama bukunya sudah ada, Pak. Udah, Pak. Bapak melalui apa ya, Pak ya? Iya, Alfamart paling. Ya, Bapak silakan catat untuk isi saldo dana, Pak. Dana. Isi saldo dana. Dana itu apa, Pak? Isi saldo dana. Isi saldo dana. Iya. Tulis Untuk itu, nomor- Pak. Tulis isi saldo dana gitu. Iya, isi saldo dana. Untuk nomornya, Pak, 0812 Kosong. Bentar, Pak. Ini pulpennya malah nggak ada, Pak. Aduh. Mah, pulpennya kayak gini, mah. Habis nggak ada lagi. Minjem ke anak-anak nih. Bentar ya, Pak. Ya, siap. Pak, Iya, Pak. Gimana? Mas Edinya jauh nggak, Pak?
Oh jauh. Gini Pak, kan saya sekarang bayarin ya Pak. Iya, masalah keuangan Bapak nggak usah takut Pak. Di sini saya juga ikut bertanggung jawab. Iya, maksudnya bukan gitu. Saya minta tolong sama Bapak. Iya, Bapak nggak usah takut Pak. Gini Pak, masalah Mas Edi Pak. Saya minta tolong sama Bapak. Tolong ditahan sampai besok Pak. Sampai besok maksudnya? Bisa nggak Pak? Soalnya saya itu lagi ada masalah sama dia sebetulnya Pak. Ya, terus ini untuk perbantuannya gimana? Tahan sampai besok gitu Pak. Bilangin aja uangnya telat gitu Pak. Kenapa? Bilangin aja uangnya telat gitu Pak. Iya, tapi Bapak mau bayar, ya? Iya, saya sekarang mau bayar, tapi ditahan dulu Mas Edinya gitu. Enggak kasihan sama saudaranya Pak. Justru itu saya mau ngasih pelajaran Pak. Pelajaran baik ya sudah. Saya atur itu kayak Bapak ini ada saja. Ini nanti saya kasih pelajaran COD-nya ya. Tapi janji ya Pak. Ya, janji polisi itu NKRI saya bisa dipegang Pak ya. Iya percaya Pak. Itu untuk grup sama kerja sudah ada? Udah Pak, kosong berapa tadi? 08 12 8572 8572 7057 7057 atas nama Asep Sujana. Itu nomor Bayangkara kami ya Pak ya. Asep Sujana. Ya, Bapak bisa diulangi tidak untuk nomornya? Takut ada kesalahan penulisan. Sujana. Untuk nomornya bisa diulangi tidak? 0812 8572 7052 7057 Pak. 57. Oh iya 57 ini. Atas nama Asep Sujana. Sujana doang. Ya. Nah, Ya. Pak nanti untuk penyampaian ke kasir alpanya, Mbak atau Mas, saya mau top up dana. Nah, sebutin nomornya. Paling kan yang ditanya gini, yang berapa? Yang 700.000. Nah, Bapak bilang aja buat keperluan pribadi atau belanja online, jangan bilang-bilang mau membantu saudara atau mau bilang-bilang Pak ya. Iya Pak, Nanti iya. kita megang secukupnya atau megang buktinya, Bapak keluar dari Alfa lalu bilang halo ke saya Pak ya. Handphonenya Oh, cukup bilangin aja buat belanja gitu ya Pak. Hah? Bilanginnya buat belanja gitu ya Pak. Ya, buat belanja aja bilangnya, biar nggak ada banyak pertanyaan Pak ya. Oh Nanti iya. kalau kita megang bukti pembayarannya, Bapak bilang halo, Bapak keluar dulu dari Alfa. Ya Pak ya. Ya. Silakan Bapak handphonenya bawa, Bapak kantongin ya. Karena di sini kecamatan Bapak juga tanggung jawab kami, ya. Ya ini istri saya keluar Pak, lagi nyari ojek dulu. Bapak memang nggak ada motor? Ya boro-boro motor Pak, saya ini pengangguran. Terus yang mau jalan itu Bapak apa Bapak sendiri? Saya. Ya sudah. Kenapa Bapak tinggal duduk manis dengan Bapak saja sekalian keluar Bapak nyari ojek? Apa Pak? Pak? Iya. Kenapa di sini tidak Bapak saja yang keluar, Bapak sekalian keluar nyari ojek? Kenapa Bapak mesti nyuruh istri Bapak? Kan tadi nanggung saya lagi nyatet nomor. Saya bilangin ke istri nyari ojek gitu. Ojeknya dekat apa gimana Pak? Dekat rumah? Di atas paling 500 meter. Aduh, si Edin. Memang Bapak ada masalah apa sama si Edin Pak? Gini Pak, saya dulu tuh Iya, orangnya bagaimana ini? Orangnya gimana? dia itu suka nipu Pak. Suka nipu? Iya. Nipu apaan Pak? Saya juga pernah ditipu 1 juta belum bayar-bayar. Nipu 1 juta belum bayar-bayar? Itu saya jual tanah, dikasih sama dia 1 juta. Nah, terus? Ya sampai sekarang baru ada kabarnya. Pas lagi kayak gini. Iya, padahal itu masih saudara ipar Bapak ya? Iya. Iya, makanya kan di sini kan saya juga tegaskan masalah uang kan tidak ada saudara ataupun teman yang betul nggak ya Pak ya? Iya Pak. Iya. Uang itu sifatnya sensitif. Kenapa Bapak mau tadi jadi penjamin? Ya kan ada niatan kayak gitu Pak, tolong dipenjarakan dulu gitu 1 hari ke 2 hari ke Pak. Kalau masalah itu nanti
biar saya atur, biar saya omongin ke komandan saya. Nah nanti di sini kan untuk permasalahannya kan bapak kan itu selaku penjamin, takutnya komandan saya mengetahuinya, bapak juga yang repot nantinya pak. Bapak Ya juga bisa makanya kebawa. itu, Gitu. makanya itu saya minta tolong sama bapak gitu, jangan rame-rame. Iya siap. Kalau masalah si Edi di sini biar saya kasih pelajaran dulu berarti ya. Iya, Iya yang penting masalah bapak selesai aja dulu untuk Soalnya, Pak, ini untuk keuangan bisnis dan investasi dunia ya, biar bapak dulu tidak ke bawah gitu ya. saya itu paling benci Pak sama yang namanya penipuan. Iya, nanti kan bapak ini kan membayarkan untuk denda sanksinya. Otomatis bapak kan udah terlepas dari si Edi ini ya. Nah Iya, ini Pak. baru saya kerjain si Edi di sini begitu. Iya Pak. Takutnya kalau bapak tidak selesaikan untuk masalah ini, bapak juga yang ke bawah nanti bapak juga yang repot. Ya. Justru itu saya minta tolong sama bapak gitu supaya Iya. aman. Ya, baik. Nanti saya atur Pak ya. Itu sudah datang dulu Pak. Belum kan itu nyari ojeknya ke rumahnya gitu, lagi siap-siap kali Pak. Kan kalau jam segini mah udah pada pulang ojeknya. Ya masalahnya ini sudah malam, kemudian saya keburu kelepas tiket, ini ditangani regu lain, nanti repot lagi urusannya Pak. Oh gitu ya Pak. Iya. Kan lumayan jauh dari sini Bapak. Saya di pojokan Pak. Ya itu masalah pekerjaan itu Bapak berminat memangnya? Berminat Pak, tapi gajinya emang berapa Pak? Ya kalau gaji sih belum saya tanyakan ke komandan saya Pak. Oh begitu ya. Ya kerjanya juga kan cuma jadi OB di tahanan, jadi cuma ngasih kayak makan tahanan sama ngasih paling tapi yang jaga begitu aja, nggak terlalu berat. Oh gitu aja Pak. Iya, kalau urusan gaji saya belum tanyakan ke komandan saya. Tapi kemarin sempat bilang bantu cari buat OB di sini ya, gitu. Takutnya belum dapat, mungkin kalau rezeki bapak kan nggak kemana ya. Iya Pak. Iya, paling nanti besok saya tanyakan lagi. Nanti kalau bisa memang ada, nanti saya kasih Pak nomor pribadi saya ke Bapak. Biar nanti Bapak bisa menghubungi saya langsung. Gitu. Kalau memang Bapak berminat untuk kerja di sini. Bapak, gini Pak, kan Mas Edik tuh suka nipu ya. Terus kalau uang saya nggak dikembalikan gimana Pak? Di sini kan yang bertanggung jawab saya Pak, Bapak nggak usah takut. Ini si Edi kalau misalkan Iya kan, kalau kita dia pulang, Bapak lepasin gitu ya dia, Bapak lepasin. Nih, Pulang. kalau Bapak, nih Pak, Pak dengerin Pak. Ya. Kalau uang Bapak ini tidak diganti sama si Edi ya, biar uang pribadi saya menggantinya. Tapi di sini Edi saya kasih pelajaran kalau begitu. Ya syukur-syukur ya, ini kan si Edi bilangnya di AK ini ada uangnya nih ya Pak ya. Iya Syukur-syukur katanya. kemarin juga dibayar semua Pak. Akan saya bantu buat temen dia Pak di sini Pak ya. Kalau memang benar dia punya utang ke Bapak yang kemarin itu 1 juta belum dibayar. Nanti saya tanyakan dulu ya. Ya sekalian Pak. Utang-utangnya berapa? Utangnya, totalnya. 1 juta, terus sekarang 700 kan itu buat bayar lagi ke orang. Ya kan ini kan yang sekarang kan janjinya mau dilebihin apa enggak? Iya katanya. Ya berarti itu mah 2 juta ya. Ya sudah, nanti biar saya tanyakan, biar saya gencet dia di sini. Tapi yakin Bapak dia akan bayar Pak? Saya yang bertanggung jawab Pak, Bapak bisa khawatir. Kalau misalkan dia tidak bayar, biar motornya saya sita. Hah? Saya jebloskan dia ke penjara. Kan dia bawa mobil Pak, bukan motor. Hah? Kan Enggak, dia dia di sini bawa kendaraannya Pak. Nggak tahu motor siapa apa siapanya, nggak tahu saya. Oh Di gitu sini ya. dia motor, iya. Emang dia punya mobil Pak? Enggak, itu mobil perusahaannya Pak. Ya dia bawanya motor masalahnya Pak. Oh, katanya bawa mobil tadi dia tuh. Makanya saya tadi menegaskan ke Bapak, di sini kan kalau urusan perusahaan saya tahu yang mana yang benar, mana yang enggak. Sedangkan di sini kan agak nggak nyambung tadi kita ngobrolannya masalah penjelasan saya. Karena saya yang saya tahu di sini Pak Ade di sini membawanya motor bukan mobil. Bapaknya ngomongnya kecepatan kayak gitu atuh dah Pak. Kenapa? Iya, di sini kan saya juga mengejar waktu Pak. Tadi saya tugas sendiri, sekarang sudah ada rekan saya, jadi bisa menangani yang lain sambil menunggu Bapak. Ini ngomong-ngomong sudah hampir setengah jam saya melayani Bapak. Bapak ini gimana? Ya kan nggak tahu Pak, di atas namanya juga orang. Ya itu untuk ojeknya sudah ada apa belum? Kan kalau saya bilang buru-buru nanti ketahuan Pak. Ya kan Bapak ngojek, bayar, nggak gratis. Maksudnya takutnya ketahuan saya nolongin Mas Edi gini Pak. Ya kalau Bapak nggak bilang-bilang, nggak bakal tahu yang lain juga Pak.
Justru Di sini kan itu kunci udah gelap. saya nyantai biar nggak ketahuan gitu. Justru ini nyantanya mau nyampe jam berapa? Ya saya juga nggak tahu Pak, ini juga nolongin. Udah malam kayak gini, waktunya istirahat. Itu bapak keluar, susul istri bapak. Bapak Kayak ini seolah bapak mempermainkan saya di sini ya. Saya niat mau bantu, bapak malah kayak begini. kan saya juga niatnya mau bantu Pak. Ya sudah, bapak keluar jalan susul istri bapak biar cepat. Ini sudah malam, Pak. Itu Bapak tahu ini sudah malam. Malam-malam gini masih nipu. Yang nipu bapak siapa? Bapak sampah komprotannya tukang tipu. Anjing kali ini ya. Hei, anjing bilang anjing. Ngentot Cie jalan cie, capek-capek ngomong. Tobat Pak, tobat. Hari gini masih nipu, orang ngurusin naik BBM ini masih nipu.